Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya adik-adik saat ini? Kak Irin gimana kabarnya Kak Irin? Luar biasa Kak Kakak Kristin. berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Amin. Betul itu Kak Kristin. Kita harus semangat dan sehat. Ya Kak Kristin. Ya, Kak Hari ini Irin. hari apa ya Kak? Hari apa ya? Oh, hari Minggu. Kak, hari ini hari apa Kak? Hari Minggu. Oh, berarti betul Kak Kristin. Hari ini hari Minggu adik-adik. Yeay. Kok Kak Irin lupa ya? Adik-adik, kita akan menyanyikan hari ini harinya Tuhan ya, sambil semangat dan kita akan berdiri biar semakin semangat. Ayo adik-adik. Apalagi hari Minggu ini. Iya. Harinya Tuhan ya. Betul Kak Irin. Luar biasa. Adik-adik tetap semangat. Sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini adik-adik, mari kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Kau sudah kumpulkan kami di tempat kami masing-masing, walaupun melalui online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita penuh. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami sertai Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga berjalan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan sama-sama. Amin. Hore, aku senang sekali Kak Irin. Iya, aku juga semangat. Kak Irin tahu nggak? Aku setiap hari Tuhan selalu menjaga aku. Tuhan selalu memelihara hidupku. Luar biasa ya Ya, Kak ya. karena aku punya Allah yang besar dan kuat dan perkasa. Betul itu Kak. Adik-adik, kita pujikan lagu ini, Allah besar dan perkasa, dengan kita bangkit berdiri, dengan berdiri kita lagi menggerakkan ya. badan kita dan Iya. memuji Tuhan dengan semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi, Kak Tuti, dan Kak Naning, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, akan dibawakan oleh Kak Kak Dewi. Dewi, betul Yuk kita sekali. dengarkan Yuk. yuk. Kita Dengarkan panggil yuk. ya, Boleh. kita dengarkan Kak Dewi, Kak Naning, dan Kak Tuti. Ya, terima kasih, kita semuanya akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita ambil saat teduh dan kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami, sehingga di hari Minggu yang indah ini Tuhan pertemukan kami bersekutu dengan teman-teman kami, walaupun kami dapat melakukannya secara online. Berkati setiap hati dan jiwa yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga mereka semuanya, kami semuanya paham dan mengerti akan maksud dan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan membawakan firman, serta yang akan memperagakannya, baik Ibu Naning, Ibu Tuti, juga hamba-Mu sendiri, Bu Dewi, berkati sertai, berikan kemampuan dan kebisaan, sehingga yang kami ucapkan, yang kami ada di dalam hati dan pikiran kami, semuanya hanya Roh-Mu saja yang bekerja dan berkata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, ternyata semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Serta tentunya saat ini semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya, kita bersama-sama akan membaca Kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus. Kita buka Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik yang sudah membaca, nanti kita akan membacanya bersama-sama. Namun adik-adik kecil yang belum bisa membaca, bisa dibacakan orang tua dan mendengarkan Kak Dewi ya. Mari kita baca bersama-sama Markus 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini adalah minggu yang ceria. Kenapa Kak Dewi bilang hari ini adalah minggu yang ceria? Karena saat ini Kak Dewi mau bercerita tentang firman Tuhan, tetapi ditemani oleh dua orang boneka. Dua orang, nggak pakai orang, dua boneka. Dua boneka. Yuk kenalan dulu siapa ya dua boneka itu. Dimulai dari yang ganteng dulu. Nah, boneka yang ganteng ini namanya siapa? Namaku Dodo. Oh, namanya Dodo. Ya. Kamu kelas berapa, Do? Aku kelas 2. Oh, kalau sekolah minggu kamu masuk kelas apa, Do? Pratama. Pratama. Rumah Dodo di mana? Tanjung Sadari. Tanjung Sadari nomor berapa? Deket gereja. Oh, kamu temennya Ade Elo ya? Iya. Oh, temennya Ade Elo. Iya, pinter. Kamu kesini ngapain, Do? Aku mau ibadah. Oh, mau sekolah minggu ya? Iya. Bersama dengan kakak-kakak Pamong ya? Iya. Hebat, Dodo. Sekarang kita ganti satunya lagi. Boneka yang satu ini siapa namamu, boneka cantik? Namaku Cici. Cici namanya. Iya, Cici. Kamu kelas berapa, Ci? Aku TK besar. Oh, TK besar. Kamu kalau di sekolah minggu masuk kelas apa, Ci? Aku masuk kelas balita. Oh, kalau kamu ke gereja sini diantar siapa? Aku diantar ibu sama bapakku. Wah, hebat ya, ibu dan bapaknya Cici mengantar anaknya sekolah minggu karena itu adalah sebagian kewajiban daripada orang tua. Oke, Dodo dan Cici, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Cerita minggu ini adalah 5 orang sahabat. Sebelum Kak Dewi cerita tentang 5 sahabat, tak tanya dulu lah si Dodo. Dodo, kamu punya sahabat berapa? Banyak. Siapa aja sih sahabatmu? Tio. Tio, terus? Jeremy. Siapa lagi? Davon, terus? Richie. Sahabatmu kok laki semua? Richie laki. Sahabatmu banyak sekali ya. Beryl. Beryl juga hebat. Ayo sekarang kalau Cici, sahabatmu ada berapa, Ci? Sahabatku juga banyak. Siapa saja sih sahabatmu? Sahabatku ada Elo. Elo, terus? Ada Melody. Ada Melody juga. Siapa lagi? Terus ada Nada. Ada Adik Nada juga. Ada lagi loh. Siapa? Yang lucu. Sean. Aduh, temennya banyak sekali. Dan tentunya masih banyak lagi ya temannya. Soalnya siapa? Namanya Beryl. Beryl, iya, hebat, semuanya punya sahabat dan mungkin kawannya pun juga banyak. Kalau disebutkan satu-satu temennya sampai ibadah ini tidak selesai kali ya. Ayo kita teruskan lagi cerita Alkitab kita. Nah, adik-adik, kalau sahabatan itu berarti suka duka itu dijalani bersama. Terus kemudian sahabatan itu tadi, di antara 5 tadi ada 1 yang lumpuh. Lumpuh itu enggak bisa jalan. Dodo pernah lihat orang lumpuh enggak? Yang kakinya enggak bisa jalan, yang kakinya sakit. Pernah. Di mana? Di jalan. Di jalan. Iya. Oh, kasihan enggak kamu lihat? Kasihan. Oh, kalau Cici sudah pernah lihat orang lumpuh? Pernah Bu Dewi. Di mana? Di TV. Di TV lihatnya. Iya, ternyata orang lumpuh itu kasihan ya, enggak bisa jalan. Makanya kita yang diciptakan Tuhan punya kaki, punya tangan, bisa berjalan harus bersyukur. Kaki dan tangan kita dipakai untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Iya, adik-adik. Nah, 5 sahabat ini kan ada temennya yang sakit.
Terus dia itu keempatnya ini ingin membawa temannya itu supaya sembuh. Terus akhirnya mereka saling menguatkan. Ayo, biar kamu sembuh, kita datang ke Tuhan Yesus. Gitu. Coba saya tanya lagi ke Dodo, kalau temanmu sakit, apa yang kamu lakukan? Dikunjungi, hebat. Cici, kalau temanmu sakit, apa yang kamu lakukan? Berdoa, hebat. Jadi namanya seorang sahabat, kalau ada temannya yang sakit harus dikuatkan, didoakan, dikunjungi, dan itu membangkitkan semangat mereka untuk sembuh. Demikian pula dengan 5 sahabat tadi, mereka membawanya kepada Yesus untuk sembuh. Mari kita simak ya kisahnya yang tadi kita baca di Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12, dan Bu Dewi beri judul dosaku telah diampuni. Ya. Dari firman tadi yang kita baca bersama-sama, Yesus ini sedang datang ke rumahnya Simon dan Andreas, tepatnya di Kapernaum. Yesus memberitakan firman di rumahnya Simon dan Andreas, orang-orang penuh berjubel datang ke situ. Nah, waktu si orang lumpuh ini mau datang kepada Yesus, mau dibawa sama teman-temannya dengan tilam. Tahu nggak tilam? Tilam tahu nggak? Dodo. Oh, buat ngusung orang sakit ya. Oh iya, buat ngusung orang sakit. Tilam itu sama dengan tandu lah kalau sekarang itu tandu. Jadi 4 sahabatnya yang bisa berjalan itu membawa satu kanan, satu kiri, yang belakang juga satu kanan, satu kiri. Sangat berat, tetapi mereka berjuang untuk menyembuhkan temannya. Bawalah ke rumah di tempatnya Yesus mewartakan firman. Lah, kok penuh? Waduh, ini nggak bisa ketemu Yesus ini. Langsung naik ke atas atap. Naik tangga sampai ke atap. Loh, atapnya kok masih ketutup? Sampai di atap, atapnya dibongkar sama temannya yang 4 tadi. Begitu dibongkar, sudah cukup untuk masukkan tilam tandu tadi ke dalam rumah tadi. Akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus melihat perjuangan mereka. Mereka itu artinya 4 orang tadi sama yang sakit, berarti 5 orang. Mereka berjuang dengan imannya untuk menyembuhkan temannya itu. Kemudian Yesus berkata apa? Begini katanya Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu karena apa? Melihat iman. Iman yang bagaimana yang ditunjukkan para sahabat? Iman yang penuh dengan perjuangan. Adik-adik, manusia itu tak pernah luput dari dosa. Namun kita anak yang percaya pada Yesus selalu yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan penebus dosa kita. Dodo yakin nggak Tuhan Yesus juru selamat? Yakin. Cici yakin nggak Tuhan Yesus itu penebus dosa? Yakin. Berarti Cici dan Dodo ini betul-betul anak yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jika dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, Dodo, kamu pernah buat dosa apa? Aku pernah berdosa sama ibu. Kenapa berdosa sama ibu? Aku pura-pura sakit. Ngapain, Do? Biar diajak pergi. Oh, terus? Ibuku ngajak pergi. Begitu pergi sembuh. Iya, tak tipu. Nakal kamu, Do. Nah, terus apa yang kamu lakukan setelah kamu membohongi ibumu? Tapi aku cuma minta maaf. Gimana minta maafmu? Ibu, aku minta maaf. Tadi ibu tak tipu. Terus aku bilang maaf. Oh, pinter ya Dodo ya.
Yeah. Cici, kamu pernah berbuat dosa enggak? Aku pernah berbuat dosa. Kamu kecil-kecil kok buat dosa, ngapain sih? Aku berebut mainan sama kakakku. Oh, terus? Kakakku tak pukul. Aduh, terus? Ibuku marah-marah. Nangis kakak. Nangis keras. Terus kakakmu membalasmu tidak? Enggak. Ah, kakakmu baik sekali. Terus kamu mau apa yang kamu perbuat setelah kamu mukul kakakmu? Setelah buat onar di rumah, Cici ngapain coba? Kakakku bilang aku gak boleh pukul-pukul. Terus aku minta maaf. Oh. Kakak, aku gak mau lagi pukul-pukul. Oh ya, janji? Janji Bu Dewi. Pinter Cici, terima kasih anak cantik. Iya, memang manusia itu tidak pernah luput dari dosa ya. Mereka sering berbuat dosa, tapi kalau sudah minta maaf, Cici, Dodo, dan adik-adik semuanya pernah berbuat salah dan minta maaf, jangan diulangi lagi ya. Nggak boleh nakal lagi ya. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ini anak-anak Tuhan yang memiliki iman harus tetap selalu setia kepada Tuhan. Bagaimana sih kita memelihara iman kita? Contohnya tadi, kelima orang sahabat tadi, dia memelihara, betul-betul melakukan imannya. Karena ingin sembuh, dia pergi, yaitu pergi menuju rumah di mana Yesus menceritakan firman Tuhan. Dia berusaha untuk ketemu firman Tuhan. Kemudian dia naik ke atas tangga supaya bisa bertemu dengan Yesus. Turun dari atas, dia turun. Artinya ingin menemui Yesus melalui tandu tadi yang ke bawah. Kemudian orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian disuruh bangun sama Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, bangunlah orang itu dan kemudian keluar. Keluar artinya dia mewartakan firman Tuhan keluar supaya Tuhan dimuliakan, bahwasanya Yesus itu betul-betul ada. Yesus itu adalah juru selamat. Dan kita yakin dan percaya melalui perbuatan-perbuatan kita juga memuliakan nama Allah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa? Aku lo juga diceritain firman Tuhan sama ibuku. Oh iya, setiap apa kamu diceritain sama orang tuamu? Setiap mau tidur. Oh, pakai Aku dibacakan sama ibuku. hebat. Ya, Aku juga baca payung. sudah bisa baca ya soalnya. Hebat. Ya. Jadi salah satu cara untuk memelihara iman ya ini tadi yang dilakukan Dodo sama Cici, yang sudah membaca bisa membaca Alkitab sendiri, yang belum bisa membaca dibantu oleh orang tuanya. Hebat. Kalian di rumah bagaimana? Apakah Pak Juniornya dibaca setiap hari? Oh, hebat. Apakah orang tua juga membantu anak-anaknya untuk mendongengin kisah-kisah dalam Alkitab? Oh, orang tua GKJW Perak itu memang hebat. Iya, jadi cara untuk kita memelihara iman kita agar tetap terus melekat kepada Tuhan Allah. 1, rajin membaca Alkitab. 2, rajin berdoa. Yang ketiga adalah rajin bersekutu, artinya rajin untuk sekolah minggu, minimal itu sekolah minggu. Tapi kalau ada persekutuan-persekutuan seperti PD, persekutuan doa, itu juga wajib hadir. Itu akan memelihara iman kalian untuk tetap selalu dekat sama Tuhan. Kemudian yang keempat, mengambil saat teduh. Apa ya saat teduh ya? Apa ya saat teduh ya? Saat teduh adalah cara kita meluangkan waktu bersama Tuhan secara pribadi. Seperti berdoa ya. Mirip berdoa, tetapi ada suatu perenungan tersendiri untuk supaya kita lebih dekat sama Tuhan, supaya kita dikuatkan iman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Begitulah saat teduh. Serta
kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya saat kita mau perbuatan jahat, kita diingatkan oleh firman, gak jadi. Nah, begitu ya. Itu artinya cara-cara kita memelihara iman kita. Ayo anak-anak, bisa enggak mewujudkan untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? Cici bagaimana? Tentu bisa. Dodo bisa? Aku bisa. Adik-adik di rumah bisa? Apa tadi, bagaimana cara memelihara iman? 1, rajin baca Alkitab. 2, rajin berdoa. 3, rajin bersekutu atau sekolah minggu. Beribadah. 4, mengambil saat teduh. Yang 5, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Artinya kita harus melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bisa Dodo? Bisa Cici? Aku nggak nakal kok. Oh hebat. Cici? Bisa. Adik-adik? Bisa. Oke. Selamat untuk menjadi berkat, selamat untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik anak-anak. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Dodo, sama-sama Cici. Oh iya, salah satu ayat aktivitas ya, salah satu aktivitas hari ini, minggu ini 28 November 2021 adalah menuliskan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19 yang berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tugasnya adik-adik itu ya, ditulis di buku penghubungnya, terus kemudian nanti difoto, dikirimkan ke pamong-pamongnya. Bisa adik-adik? Iya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sehat selalu ya. Saat teduh buat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, serta kami memelihara iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kami sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah lingkungan rumah kami, teman-teman kami, boleh kami menjadi berkat. Ini kami anak-Mu Tuhan, kasihanilah, ampuni segala dosa kami, dan kami siap untuk memelihara firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kami serahkan kepada Kak Christine dan Kak Iren, silahkan. Nah, adik-adik, gimana rasanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dewi? Senang. Saya ingat nggak ayat hafalannya diambil dari mana tadi Kak Irin? Apa ya? 1 Yohanes 4 ayat 19. Benar nggak sih? Benar. Oke, itu ya ayat hafalannya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mana Kak Christine? Nah, kalau kita memberikan persembahan, adik-adik jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop, ditata yang rapi ya. Kak Christine, sambil kita akan mempersembahkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bila yang baik. Kita akan berdoa syafaat, dan nanti di dalam doa syafaat berakhir kita akan berdoa Bapa kami.
Nah, doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Irin dan Kak Christine. Untuk itu, adik-adik mengambil sikap doa yang benar dan mata yang tertutup ya. Demikian juga untuk Dodo dan Cici. Iya. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah online pada hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kau sertai pimpinan kami, Bapak Presiden dan aparat-aparat lainnya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, terlebih roh kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan, terkhusus gereja GKJW, terlebih GKJW Tanjung Perak juga Tuhan. Kau sertai baik pendetanya, majelis, penatua, diaken dan terutama pamong-pamongnya juga Engkau juga sertai Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, apa yang mereka lakukan di gereja itu semua yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah adik-adik Tuhan yang terutama mau mengikuti ujian. Ada yang sudah ujian, ada yang mau mengikuti ujian PAS. Kau juga sertai adik-adik di tempat mereka masing-masing Tuhan. Kau berikan hikmat, roh kebijaksanaan agar mereka dapat mengerjakan ujian dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan dilanjutkan oleh Kak Christine. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang terkasih, orang tua kami yang senantiasa memelihara hidup kami, orang tua yang senantiasa mendukung kami dan merawat hidup kami. Berkatilah mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati mereka terus penuh dengan sukacita. Tuhan berkati orang tua kami untuk dapat mendukung kami baik dalam kami belajar maupun kami berpelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati hingga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan ini boleh dapat menjadi berkat untuk pelayanan kami dan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah saat ini dan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, sesama kami, saudara-saudara kami. Mereka juga Tuhan berkati hingga mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Irin, tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Betul Kak Christine. Ya. Nah, adik-adik, kakak-kakak berpesan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Satu cuci tangan. Ada satu lagi tidak boleh lupa, yaitu tetap memakai masker. Dan yang terpenting adalah tetap semangat. Harus semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus Baik banget. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bagian refnya saja ya.